Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Direksi para asatidz, wali murid Tazkiyah International Boarding School yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masa stay at home ini saya menjadi teringat kata-kata dari Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya. Kata beliau, "Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlah, yadkhulu biha midanu fiqrah." Kata beliau, tidak ada yang lebih manfaat bagi hati melebihi uzlah atau menyendiri yang di dalamnya disertai proses berpikir. Hari ini kita lebih banyak berada di rumah kita sebagai anjuran dari pemerintah. Karena itu, hal yang paling tepat apa yang kita lakukan di rumah selain kita berusaha untuk melakukan aktivitas sebagaimana biasa melalui di rumah, tapi ini juga kesempatan paling penting buat kita untuk mendalami Al-Quranul Karim sebagai bagian dari proses berpikir kita, tafakkur dengan ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyah ini. Rekan-rekan semuanya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah akan mentadabburi ayat ke-21 sampai ke-24 dari surah Yunus. Harapannya dari sini nanti kita berusaha untuk kita kaitkan dengan tentu saja tarbiyah Islamiyah dan bagaimana Quran memberikan inspirasi juga buat kita, terutama berkenaan dengan pandemi COVID-19. Ya, sekiranya apa yang mesti juga kita lakukan berkenaan dengan ajaran Al-Quranul Karim, berkenaan dengan cara kita melihat alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nuhun, Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Surah Nuh ayat ke-21 ini diawali dari perkataan atau komplain Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beliau adalah salah satu nabi yang dakwahnya digambarkan cukup detail di dalam Al-Quranul Karim, kesabarannya dalam membimbing masyarakat. Kemudian di ayat yang ke-21 ini diawali dengan perkataan Nabi Nuh alaihissalam yang berkata kepada Allah SWT, Rabbi wahai Allah, innahum ma'asawni, sesungguhnya mereka itu memaksiati aku. Menarik ya. Kalimat yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam mengaitkan kemaksiatan penduduknya atau kemaksiatan umatnya kepada dia dan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini berupa komplain, menjadi tidak wajar kalau Allah dikaitkan kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah tidak butuh dengan ibadah kita dan juga dengan maksiat kita. Allah sempurna. Allah tidak menjadi lebih mulia gara-gara kita beribadah kepadanya. Dan Allah juga tidak menjadi rendah gara-gara kita bermaksiat. Karena itu maksiat atau ibadah tidak ada kaitannya dengan Allah SWT. Maksiat dan ibadah kaitannya dengan kita sendiri. Karena itu tepat sekali ketika Nabi Nuh alaihissalam menyatakan innahum asawni, mereka semuanya memaksiatiku. Kenapa? Karena ayat ini merupakan komplain atau pernyataan Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah SWT. Tidak layak komplain itu ditujukan kepada Allah SWT seakan-akan diposisikan Allah kecewa terhadap maksiat yang dilakukan oleh hambanya. Ini tidak. Nabi Nuh alaihissalam menunjukkan bahwa kaumnya itu bermaksiat kepada dia. Tapi tentu saja maksiat kepada Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh adalah Nabi Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka juga memaksiati Allah dan Rasulnya. Wattaba'u, alih-alih dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka lebih taat kepada hal yang lain yang membuat dia berubah. Kita lihat apa itu, kata Nabi Nuh alaihissalam, wattaba'uhu, mereka following, mereka mengikuti, man lam yazidhu maluhu,
kepada orang yang tidak menambahi dia, tidak mengincrease wealth mereka, kekayaan mereka, wa waladuhu, dan anak-anak mereka, illa khasara, kecuali kerugian demi kerugian. Menarik Al-Quran melihat, mengkomparkan dua hal ya. Satu, ketaatan kepada Allah, atau Al-Quran mengingatkan di ayat ini ada dua jalan. Yang pertama, orang mengikuti petunjuk Allah SWT, following God rule, aturan Allah SWT. Yang kedua, mengikuti orang yang sesungguhnya hakikatnya menurut Al-Quran tidak bisa menambahkan rizki kita, tidak bisa menambahkan ketentraman kita, kecuali kehancuran demi kehancuran. Rasionalnya kalau kita mau berpikir, kenapa ada orang mengikuti satu jalan yang pada akhirnya mengantarkan dia kepada khasarah, kepada kerugian demi kerugian. Ini tidak masuk akal sebenarnya kalau kita pikirkan. Kebanyakan orang mengikuti jalan yang membawa dia kepada kebahagiaan. Dan itu natural. Allah sudah meletakkan fitrah dalam diri kita bahwa kita ini menyukai sesuatu yang membawa manfaat pada diri kita. Nah, Allah ini ingin menunjukin bahwa kalau orang mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan kecuali Allah akan menambahkan dia kebaikan, Allah akan membuat dia menjadi prosperous, ya, jadi makmur dia, ditambahi harta dan anak-anaknya, dan akhirnya berakhir dengan kebahagiaan. Sementara di jalan yang lain itu mengantarkan orang kepada kerugian yang tidak akan bertambah harta mereka, tidak akan bertambah anak-anak mereka. Kata Nabi Nuh alaihissalam. Yang menarik, yang ngomong begini ini Nabi Nuh alaihissalam, bukan kebanyakan manusia. Jadi yang tahu hakikat jalan mengikuti Allah, mengikuti aturan agama ini akan membawa kepada kebahagiaan, itu difahami oleh Nabi Nuh. Tidak oleh kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang melihat apa yang didakwakan oleh Nabi Nuh justru sebaliknya. Akan membawa kepada kehancuran, kengerian, membawa kepada tidak membawa kepada prosperity, tidak membawa kepada kemakmuran dan kebahagiaan. Kita lihat dulu ayatnya. Wa makaru makron kubbara. Sebaliknya, mereka tidak hanya satu, bermaksiat kepada Allah, kepada Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, mengikuti sesuatu yang justru tidak membawa kebaikan bagi dia. Yang ketiga, mereka bikin plot. Wa makaru makron kubbara. Mereka bikin rencana yang buruk secara terang-terangan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tidak perlu kita jelaskan lebih detail, kita tahu semuanya bagaimana umatnya Nabi Nuh mulai mengolok-olok Nabi Nuh dan berbagai penolakan, rejection, umpatan, bahkan pukulan kepada Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah. Quran menyatakan wa makaru makron kubbara. Mereka berbuat makar kepada Nabi Nuh dengan adjektif yang menarik, kubbara. Dalam bahasa Arab, kalau kita ini bikin adjektif, ada 3 tingkatan biasanya. Misalnya seperti kata ajaib. Ajaib tingkat pertama, ajib. Ajaib tingkat kedua, ujab. Ajaib tingkat ketiga, ujaba. Atau ajaba dalam bahasa Arab. Kalau orang itu terlalu baik, orang Arab menyebut husanan. Orang terlalu tampan, ya, kayak mas-masnya ini yang sedang merekod, jumalan, kata Al-Quran, kata orang Arab. Ya. Oh, yang sangat tampan. Jadi, Quran itu menggambarkan makar yang dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh dengan kalimat wa makaru makran kubbara. Oke. Yang ketiga, waqalu la tadha. Sekarang Al-Quran menyatakan secara menarik, mereka kemudian elitnya mereka katakanlah, kebanyakan di kalangan mereka berkata kepada kaumnya, waqalu, mereka berkata, la tadharunna alihatakum, jangan kalian berani-berani tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, yang kepadanya engkau mengikutinya, yang kepadanya cara hidupmu mengikuti dia, wala tadharunna waddan wala suwa'an wala ya'uqa wala yaghutha wala ya'uqa wa nasra. Dan jangan kamu tinggalkan, kata dia, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra, nama-nama Tuhan-Tuhan, patung-patung di masa mereka Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita lihat ke belakang, ada banyak riwayat berkenaan, tidak terlalu penting, hanya untuk menunjukkan saja sekedar. Patung-patung ini adalah riwayatnya dulu, ada yang merujukkan kepada putra-putranya Nabi Adam alaihissalam, ada yang merujukkan kepada orang-orang soleh di zaman mereka, yang awalnya mereka mengikuti itu. Jadi kalau kita lihat background-nya, mereka dulu ini hidup sebagai orang-orang yang beriman
Kepada siapa? Karena ada pemimpin-pemimpin spiritual yang mengarahkan kehidupannya secara baik, ya. Ada Suwa, ada Yaghuth, ada Ya'uq, ada Nasra. Tapi begitu meninggal dunia, mereka sangat kehilangan pemimpin-pemimpin rohaniah dan spiritual mereka ini yang darinya dia jadikan sebagai uswah dalam kehidupan. Mereka sangat kecewa. Satu riwayat misalnya dituliskan oleh Ibnu Katsir, setan datang kepada mereka dan kemudian berwujud kepada manusia dan menyatakan, saya ingin bikin patung untuk agar kalian bisa mengenang kebaikan dan uswah dari pemimpin-pemimpin rohaniah kalian. Mereka mengizinkan, dibikinlah. Lambat laun kemudian anaknya, cucunya tidak lagi melihat patung itu sebagai simbol dari ajaran pemimpin-pemimpin spiritualnya dulu, tapi kemudian dia melihat hanya sebagai Tuhan-Tuhan material saja, ya, patung itu sendiri yang dia jadikan Tuhan. Jadi maksudnya adalah bahwa sekarang ada dua model. Yang pertama, saya mau ringkas ayat ini. Jadi ada dua jalan. Yang pertama jalan mengikuti aturan Allah, yang kedua jalan tidak mengikuti aturan Allah. Kita lihat dulu. Jalan yang mengikuti aturan Allah, ujungnya akan berbuah kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan. Jalan yang tidak mengikuti aturan Allah SWT berakhir dengan khasarah, kata Al-Quranul Karim. Nah, jalan yang tidak mengikuti Allah ini sebenarnya menarik. Dulu diceritakan orang-orangnya dulu spiritualis, tapi pelan-pelan berubah menjadi materialis, dan kemudian Tuhan-Tuhannya itu, sesembahannya itu berubah dari menyembah Allah Subhanahu wa taala menjadi menyembah sesuatu yang bersifat materialistis, yaitu yang digambarkan Al-Qur'an sebagai nama patung-patung tadi itu, ya. Suwa'an, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra. Nah, sekarang kita lihat, sebelum kita masuk ke sini, pertama yang harus kita hikmati. Ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita ketahui bersama mengalami perubahan-perubahan. Misalnya, di zaman Yunani dulu, yang dikenal nanti sampai menjadi Helenisme, itu yang menjadi pusat cara kita belajar, melihat apapun saja, itu pusatnya kepada alam semesta. Jadi, alam semesta itu menjadi pusat segala-galanya. Pola kesadaran kayak begini ini, kalau dalam ilmu modern disebut dengan epistem, ya. Ada hal yang menarik. Ada salah seorang Amerika yang menulis disertasinya itu sangat menarik. Ambil jurusan Philosophy of Science kalau saya tidak keliru. Dia berhasil mendefend disertasinya yang menunjukkan bagaimana Isaac Newton itu sesungguhnya konsep dia tentang Tuhan dan tulisan-tulisan dia tentang Tuhan itu sangat terinspirasi oleh surat Al-Ikhlas. Sebenarnya itu inti dari disertasinya. Menarik sekali untuk menunjukkan bahwa hampir semua ilmuwan-ilmuwan zaman dahulu itu sebenarnya mereka adalah real spiritualis atau orang-orang yang sangat mendalam pemahamannya tentang Tuhan, dunia spiritualitas. Saya lihat dan dulu perubahan di dalam ilmu pengetahuan, sehingga ini insya Allah nanti bisa kita refleksikan kepada cara kita belajar, mengajar, dan apa yang insya Allah bisa kita gunakan di tazkiyah ke depan. Ya. Yang pertama, jadi ada perubahan orang melihat atau perubahan pengetahuan yang dialami oleh manusia. Yang pertama, periodenya yang dikomandani oleh Yunani, Islam belum punya peradaban apa-apa, Greek civilization menjadi world civilization, yang menjadi gambaran dari peradaban dunia. Peradabannya itu kalau disamerikan, bisa kita namakan dengan kosmosentris. Pusatnya kepada kosmos, kepada alam semesta. Nanti kira-kira zaman abad pertengahan, perubahan ini berubah lagi dari perubahan kosmosentris menjadi teosentris. Saat lahirnya agama-agama samawi. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Makanya kemudian lahir teosentris. Jadi semuanya serba Tuhan.
Makanya otak-otak yang jenius pada saat itu semua belajar agama. Karena itu teologi dulu disebut dengan Queen Science. Jadi kalau filosofi disebut dengan Mother of Science, sementara teologi disebut dengan Queen of Science. Karena itu hampir semua kita dapati ilmuwan-ilmuwan abad pertengahan adalah ilmuwan-ilmuwan yang pasti merupakan teolog. Jadi dia mengcombine antara sains dan teologi. Inilah masa di mana teologi menjadi Queen of Science. Maka sangat berbeda sekali cara dia melihat alam semesta, cara dia melihat diri sendiri, berbeda semuanya. Nah, masuk kemudian di masa modern awal atau awal-awal abad katakanlah 17-18, di mana kemudian teosentris ini berubah pelan-pelan yang kemudian melahirkan sekarang dikenal dengan antroposentris. Semuanya menjadi saya, menjadi manusia. Manusia menjadi segala-galanya, alam kemudian diletakkan sebagai objek, kita menjadi subjek. Relasi orang dulu di masa teosentris antara alam dengan manusia itu disebut sebagai sama-sama objek, sama-sama creature of Allah SWT, sama-sama ciptaan Allah SWT. Sehingga mereka memposisikan antara manusia, hewan, binatang, sesama makhluknya Allah SWT. Allah sebagai creature, Allah sebagai khalik, kita ini makhluk. Sehingga pola hubungan antara manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan adalah hubungan sebagai sesama makhluk Allah. Tidak eksploitatif, dan seterusnya. Tapi begitu masuk zaman modern, berubah karena dualisme Descartes, Cartesian nanti, merubah cara pandang ilmu pengetahuan yang melihat, makanya epistemnya disebut biasanya dengan antroposentris. Manusia sebagai pusat. Allah ditiadakan, karena itu muncul sekularisme, karena kita yang menjadi subjek, sementara alam semesta menjadi objek. Sayyid Hussein Nasr misalnya sangat bagus sekali ketika meringkaskan cara hidup atau cara kerja pengetahuan saat itu sebagai begini. Kata dia, nature, alam semesta, dulu itu was seen as one wife. Dilihat sebagai istri seseorang. But modern West, akan tetapi dunia modern di barat atau masa modernisme itu turn into a prostitute. Merubah istri itu menjadi hanya seorang pelacur. Beda sekali kalau Anda melihat seorang perempuan sebagai istri, tentu beda. Memang kita mengambil manfaat darinya, tapi kita baik-baik sama dia, mu'asyarah bil ma'ruf, dan seterusnya. Tapi kalau Anda melihat seorang perempuan sebagai seorang pelacur, maka yang Anda lakukan adalah eksploitatif. Dunia modern dan ilmu yang diajarkan di dalamnya, tanpa sadar, kita semuanya yang belajar karena kita hidup di dunia modern, melihat alam semesta ini sebagai objek, dan kita ini sebagai subjek. Relasi dengan alam itu adalah relasi antara subjek dan objek, antara fa'il dan maf'ul. Apa akibatnya? Kita melihat alam itu sebagai sesuatu yang harus kita tundukkan, kita kuasai, kita eksploitasi. Dan itulah hasil dari cara hidup dunia modern yang dikenal dengan antroposentris. Nah, ini kalau dalam bahasa modern, apa yang tadi dikemukakan oleh Nabi Nuh alaihissalam sebagai dua jalan, sebenarnya ini. Satu jalan yang mengikuti aturan Allah SWT, ada teosentris di sana, ngikutin aturan Allah, dan seterusnya. Ada jalan yang dibikin oleh sendiri. Yang nanti perubahannya menarik. Nanti kita lihat apa yang tadi dijelaskan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kaumnya itu awalnya spiritualis dulu. Tapi kemudian pelan-pelan mereka berubah menjadi materialis. Bayangin. Ini sama persis seperti apa yang orang filsafat sains hari ini jelaskan. Ada perubahan bandul pengetahuan dari teosentris menjadi antroposentris. Dari kepada Yahud, Ya'uq, Nasra yang dulu itu menjadi spiritual leader, sekarang hanya menjadi Tuhan-Tuhan, saingan Tuhan, batu. Jadi sains kemudian yang awalnya bersifat spiritualis, katanya Nasr, dulu orang mencari ilmu itu karena dia ingin ma'rifah kepada Allah SWT. Karena ilmu berasal dari Allah Al-Alim. Maka setiap orang yang mencari ilmu, sesungguhnya dia semakin mendekati Allah sebagai Al-Alim.
Kan itu menjadi sangat wajar orang yang mencari ilmu, semua hewan di laut mendoakan dia, makhluk-makhluk mendoakan dia, malaikat turun merahmati dia. Kenapa? Karena sesungguhnya dia sedang takarrub kepada Allah. Ada orang takarrub melalui ibadah, ada orang takarrub dengan mencari ilmu. Karena hakikatnya orang mencari ilmu, sebenarnya dia menambah makrifat dia kepada Allah. Semakin dia dekat kepada Allah SWT. Maka orang yang sangat alim akan pasti sangat dekat kepada Allah. Kapan? Kalau dia menyadari mencari ilmu itu sesungguhnya adalah mendekati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sains modern merubah itu. Sekarang ilmu itu hanya untuk for the sake of science yang pertama. Yang kedua, orang sekarang mencari ilmu tujuannya adalah utilizing the earth. Dia menguasai exploiting the earth, menguasai alam, mengeksploitasi alam, mengkapitalisasi alam, mencari ilmu hanya untuk urusan sekedar mencari uang, dan seterusnya. Sama sekali kita tercerabut dari nilai spiritual di dalam mencari ilmu. Nah, ini yang bahaya. Nanti kita lihat hubungannya dengan COVID misalnya. Jadi, itu sebenarnya yang kalau dalam bahasa modern yang dibayangkan, yang dijelaskan oleh Nabi Nuh. Nuh sudah menyatakan, kamu kalau ngikutin mereka, ada 3 akibatnya. Kata dia, tidak nambah kekayaanmu, tidak nambah anak-anakmu, dan yang terakhir khasarah, rugi. Nah, COVID-19 ini memberikan contoh buat kita, orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Al-Quran menyatakan, menarik, Allah itu menganugerahi kita segala macam. Salah satunya Allah ngasih hudan, ngasih petunjuk, guidance. Dan karena waktu kita ini tidak banyak hidup di dunia, Allah terlalu sayang buat kita. Memang kita sudah dikasih otak, ya, dikasih macam-macam oleh Allah. Tapi salah satu hal yang juga dipastikan oleh Allah agar kita tidak keliru adalah kita dikasih hudan. Hidayah itu menjelaskan kepada kita mana yang baik, mana yang buruk, yang ini halal, yang ini haram, dan seterusnya. Lihat kelakuan zaman modern ini, Al-Quran menggambarkan misalnya, kalau kita lihat di surat Yunus misalnya, ada ayat yang menarik, kata Allah SWT, Qul aro'aitum ma anzalallahu lakum min rizkin. Katakan, kata Allah SWT, Muhammad, aro'aitum ma anzalallahu lakum min rizkin. Kata Allah SWT, bagaimana pendapat kalian terhadap apa saja yang Allah telah turunkan buat kalian, min rizkin, dari rizki. Rizki terpaling besar yang diberikan Allah kepada kita tentu saja adalah ajaran Allah, hudan, Al-Quranul Karim, dan semua rizki, potensi yang diberikan Allah SWT. Faja'altum minhu haraman wa halala. Akan tetapi kemudian kamu merubah aturan Allah Subhanahu wa taala itu, petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu, kamu rubah semuanya. Yang halal kemudian diharamkan, yang haram kemudian dihalalkan. Allah menyindir kita dengan kalimat yang menarik. Qul Allahu adzina lakum. Katakan Muhammad, apakah Allah mengizinkan kalian untuk melakukan perubahan itu? Am 'alallahi taftarun, kata Al-Qur'anul Karim. Apakah kamu Allah adzina lakum am 'alallahi taftarun? Apakah kamu sedang melakukan iftira, mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah ada bagi Allah SWT, menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan, semua diiftira, diputar balik semuanya, dirubah aturan Allah. Ini kritik yang dilakukan oleh Al-Quran untuk menunjukkan bahwa kalau kita melakukan itu, akibatnya adalah kita akan mendapatkan kesusahan. Persis, Al-Quran menyatakan, وَمَنْ أَذْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. Pasti kalian tidak akan berbahagia. Orang yang melakukan iftira. Nah, sekarang, wallahu a'lam, kita tidak tahu persis. Tapi setidaknya, COVID ini memberikan satu pintu masuk kita untuk merenungi diri kita. Lihat, Allah juga sudah menentukan semuanya halal, haram, termasuk dalam hal makanan. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu sebenarnya bukan untuk menguntungkan Allah. Simak kata-kata Nabi Nuh tadi. Innahu ma'asawni. Kita taat kepada Allah, tidak ada untungnya Allah. Kita maksiat kepada Allah, tidak ada untungnya Allah. Yang menarik untuk kita renungkan adalah bahwa kalau kita melakukan perubahan tentang desain, ya, tentang maunya Allah, hudannya Allah SWT, kita rubah. Bikin iftira, mengada-adakan sesuatu yang nggak ada sebenarnya. Halal diharamkan. Akibatnya seperti yang kita terima saat ini.
Misalnya, kalaulah benar, berasal dari binatang yang semestinya tidak konsumsi. Ini menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita melanggar aturan Allah, mungkin di saat kita melanggar, kita merasa bahagia. Tapi persis seperti kata Al-Quran, kamu hanya akan berakhir dengan illa khasara. Kita yang rugi. Kita yang rugi. Dan maksiat kalau dilakukan kemudian secara kolektif, yang rugi bukan orang yang melakukan, tapi bisa secara kolektif. Karena itu dampak yang tidak bisa kita prediksikan. Sebagaimana kaumnya Nabi Nuh nanti. Ya, Allah hancurkan mereka dengan air bah, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Ini yang pertama. Jadi perlunya yang pertama adalah kita sadar bahwa sains itu juga ada paradigmanya, ada epistemnya, ada cara berpikirnya. Dulu cara berpikir orang dahulu kosmosentris, berubah menjadi teosentris, kemudian berubah menjadi antroposentris saat ini. Sehingga orang melihat dunia ini tidak ada jejak Tuhannya. Dunia ini seperti seonggok objek yang kemudian dengan mudahnya kita eksploitasi. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk ke masa yang hari ini orang menyebut sebagai postmodern. Beda lagi, sekarang sudah bukan lagi antroposentris, tapi menjadi logosentris. Logosentris sekarang sudah meletakkan semuanya, masing-masing orang punya kebenarannya sendiri-sendiri. Tetap agama memang diapresiasi, tapi tidak dianggap sebagai sesuatu yang absolut. Masih jauh lebih baik tentu saja dibanding periode sebelumnya, zaman modern, tapi tetap belum maksimal. Karena itu pelajaran yang pertama yang kita ambil hikmah dari kisahnya Nabi Nuh untuk konteks pendidikan adalah satu. Kita ini harus menjadikan pendidikan kita ini berkarakter Islam. Apa maksudnya? Bahwa satu, kita ini mencari ilmu, sesungguhnya yang kita cari adalah Allah Subhanahu wa taala, dunia, objek ya, yang kita cari ilmu melaluinya adalah polanya harus kita kembalikan sebagaimana kalau dalam bahasa Said Hussein Nasr sebagai Saintia Sakra, ya ilmu yang suci, atau dalam bahasanya Ismail Roji Faruqi, bahasanya Naqib Al-Attas, sebagai proses islamisasi sains. Bukan berarti kemudian bahwa nanti fisika harus menjadi Islam, kimia harus menjadi, bukan itu poinnya. Poin yang paling utama adalah bagaimana kita melihat alam semesta itu juga bagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu makin belajar, makin menyelami ayat Allah, baik yang qauliyah dan kauniyah, bukan justru makin dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tapi makin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya nanti akan banyak membawa manfaat. Nah, sekarang ini kita melihat kuatnya ilmu pengetahuan kita ini menghilangkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang bicara hati sudah tidak didengar kecuali bicara tubuh. Ya. Orang tidak bicara lagi absor, tapi bicara mata misalnya, dan seterusnya. Itu yang pertama, pelajaran epistem atau way of thinking, cara berpikir atau paradigma yang ada di pengetahuan. Jadi dari kisah Nabi Nuh ini, sekali lagi bahwa ada dua jalan. Yang pertama, jalan mengikuti Allah Subhanahu wa taala yang akan berakhir dengan kebahagiaan. Yang kedua, jalan yang awalnya orang tertarik karena menyangka dia mendapatkan sesuatu yang baik. Ya, tetapi ujungnya sebagaimana yang tadi dijelaskan di surat Nuh, padahal dia tidak akan membawakan prosperity, kebaikan, kemakmuran buat diri kita kecuali kerugian demi kerugian. Jadi hikmah yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil dari ayat yang singkat ini adalah kita ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada hubungan antara yang nampak dan yang tidak tampak. Dunia modern ini sangat kuat perhatian kita kepada sesuatu yang nampak. Sehingga bahkan orang kebanyakan melihat bahwa sesuatu yang dianggap rasional adalah sesuatu yang bisa di-observe, bisa dilihat, diamati, dieksperimentasi. Sesuatu yang tidak kelihatan dianggap sebagai sesuatu yang tidak rasional. Karena itu agama seringkali
dianggap sebagai sesuatu yang tidak rasional. Dulu misalnya, metafisika itu adalah puncak dari rasionalitas. Jadi orang dulu masa teosentris menyebut metafisika itu sebagai sesuatu yang justru lebih realistis dibanding realita itu sendiri. Hari ini enggak, orang melihat metafisika itu sebagai sesuatu yang beyond the physics. Maknanya adalah dia tidak fisikal, belum tentu ada. Sifatnya berupa imajinatif, spekulatif. Ini yang berbeda. Dan agama dimasukkan sebagai bagian dari wilayah metafisika. Nah, apa yang kita alami di COVID-19 ini menyadarkan kepada kita pada tahapan tertentu betapa hubungan antara alam yang gaib dengan alam yang syahadah itu sangat dekat. Karena itu menjadi menarik bahwa kita ini seringkali merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, merasa jauh dari malaikat, merasa jauh dari setan. Karena dunia modern itu mengajarkan kita sebagai laki-laki, seperti tadi, kita yang subjek. Kita lupakan pengaruh semuanya itu. Allah, malaikat, dan seterusnya. Nah, padahal alam sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim sebagai Allah alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu yang maha tahu. Ada dua alam, yang gaib dan yang syahadah. Nah, kita ini sebagai orang Islam sadar sesadar-sadarnya bahwa ada dua alam. Satu alam yang syahadah. Syahadah itu bukan yang real, yang bisa kita lihat dengan mata kepala. Atau yang bisa kita lihat, rasakan dengan five senses. Dengan 5 panca indera kita ini. Yang kedua adalah alam yang gaib. Gaib itu bukan tidak real, tapi kita tidak bisa melihat. Virus adalah salah satu bagian dari gaib, meskipun gaibnya nisbi. Ada gaib yang nisbi, ada gaib yang mutlak. Ya, mutlak seperti Allah, kita tidak akan pernah bisa melihatnya, kecuali nanti di surganya Allah SWT. Amin. Akan tetapi, kayak virus kita nggak tahu. Nah, kita ini seringkali melakoni kehidupan dengan tanpa mengaitkan hubungan antara yang gaib dan yang syahadah. Nah, COVID-19 ini sekali lagi membangkitkan kesadaran kita ada hubungan yang sangat erat antara yang gaib dan yang syahadah. Ya, bahwa doa itu berpengaruh terhadap kesuksesan kita. Bahwa kalau hujan tidak turun, Anda istiqo itu memang benar-benar punya pengaruh. Nah, sekarang ini COVID yang tidak ketahuan, orang sekarang mulai nyadari. Justru yang tidak ketahuan itu justru menentukan yang syahadah. Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaan yang kemudian adalah kita pikirkan adalah di mana Anda meletakkan Allah dalam keseluruhan kehidupan Anda. Dalam pikiran kita, dalam setiap gerak kita, dalam cara kita mencari ilmu, dalam kita mengajarkan ilmu, dalam kita melakukan interaksi apapun. Di mana kita meletakkan Allah yang gaib itu. Ajaran malaikat itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang penting, bahwa kalau virus itu begitu sangat membuat kita pusing 7 keliling berkaitan dengan sesuatu yang tidak kelihatan ini, maka sesungguhnya semua keyakinan agama itu dibangun dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Surga, neraka, Allah, dan seterusnya. Nah, justru orang beragama itu mestinya konsepsi hidupnya itu justru tidak didasarkan terhadap sesuatu yang kelihatan, tapi sesuatu yang tidak kelihatan. Ini yang menarik. Orang-orang di luar agama, lagi-lagi ya, masih 2 jalan tadi itu. Jalan agama itu adalah jalan di mana Anda meletakkan yang gaib justru sebagai center. Yang realistis ini, yang nampak dengan mata itu hanya sekedar very-very saja. Hanya sekedar yang di pinggir saja. Kenapa? Karena justru yang jauh lebih hakiki itu adalah Allah SWT. Dia yang wajibul wujud. Ya. Sababul wujud, dan seterusnya. Itu yang kita pikirkan berkenaan dengan kehidupan kita ini. Sekarang ini orang enggak. Orang turning to Allah kapan? Di saat-saat kritis, di saat-saat dia sudah tidak bisa melakukan apapun. Kita ini harus berubah. COVID-19 harus mengajarkan kepada kita kesadaran baru bahwa kita ini harus lebih fokus lagi kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Terutama Allah SWT, terutama iman, terutama ketakwaan yang ada di kita. Insya Allah ini yang menjadi proteksi paling utama buat kita agar kita ini terhindar dari mara bahaya, ya, bala, dan seterusnya dan seterusnya. Bagi orang mukmin, apapun yang terjadi ini tidak ada kecuali sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup berikhtiar. Tidak berarti juga kemudian kita pasrah, ya. Orang ada sebagian di antara kita yang menyatakan
Yang penting pokoknya orang rajin ke masjid, insya Allah tidak akan itu. Takut semuanya virus-virus ini. Tentu ini juga bukan tindakan yang baik. Allah menuntut kita ikhtiar. Ya, karena itu ikhtiar juga bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hand sanitizer, ya, dan seterusnya itu stay at home, ya, physical distancing adalah salah satu bagian kalau orang yang beriman. Saya melakukan semuanya itu karena saya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian dari ikhtiar saya untuk tidak menjatuhkan saya kepada kerusakan dan mengakibatkan orang lain juga kepada kerusakan. Inilah watak kita. Kita bukan takut kepada corona. Kita takut pada Allah SWT. Dan kita melakukan apapun saja karena motivasi yang gaib. Jadi ikhtiar itu bernilai pahala. Dan kalaupun Allah kemudian memastikan kita mendapatkan corona, itu pun juga berupa kebaikan. Karena salah satu kebaikan bagi orang mukmin adalah meninggal karena sesuatu yang dinilai oleh Allah sebagai kebaikan. Tidak ada yang jelek bagi orang yang beriman. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bersikap. Apakah kita sudah mengikuti sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Nuh alaihissalam yang di atas. Ya, mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti sesuatu yang justru tidak memberikan tambahan harta, anak kecuali illa khasara. Ya. Ayat ke-24 ditutup dengan kalimat yang menarik. Waqad adallu katsiran wa la tazididz zalimina illa dhalala. Dan mereka itu semuanya sungguh telah menyesatkan banyak orang. Wa la tazididz zalimina illa dhalala. Dan tidak bertambah orang-orang yang berzalim itu kecuali kesesatannya. Bertambah lagi, tambah gelap lagi. Ini yang harus kita pikirkan, karena kita ini kepingin menjadi orang-orang yang benar-benar sebagaimana digambarkan Al-Quranul Karim. Ya. Kita ini makhluk yang menyadari bahwa kita ini makhluknya Allah SWT. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Kita harus gunakan, jangan sia-siakan karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Quran menyebut kita sebagai ulil nuha, sebagai ulil absar, ya, sebagai pemilik ulul albab, ya, untuk menunjukkan kita ini harus menggunakan semuanya, karena cara pandang kita terhadap diri kita, terhadap alam semesta, itu bukan cara pandang yang diametris, ya, yang meletakkan diri kita sebagai subjek dan kemudian meletakkan alam semesta sebagai objek. Sebagaimana Al-Quranul Karim menyatakan, kita ini ulul absar, tekanannya pada akal kita. Kalau orang itu melihat secara empiris, Quran menyebut sebagai ulul absar. Tapi kalau kita sudah mulai menggunakan intelek kita, ya, akal kita, berpikir reflektif, namanya ulil nuha. Tapi kalau kita sudah berpikir intuitif, ya, namanya ulul albab. Nah, tiga-tiganya ini harus kita gunakan bersama-sama dalam Al-Quran. Kita ini ulul albab, ulil nuha, dan sekaligus ulul absar. Tiga-tiganya kalau kita gunakan, insya Allah kita menapaki jalan sebagaimana yang diajarkan oleh para anbiya. Kita tidak ingin seperti orang-orang yang mencari jalan yang lain. Yang menarik sekali sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Mereka berubah dari sesuatu yang bersifat spiritual pelan-pelan menjadi material seperti detik hari ini. COVID-19 harus merubah cara kita terhadap ilmu pengetahuan, cara kita bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir cara kita berpikir melakoni kehidupan di dunia ini. Demikian mungkin, atau gimana ini, dilanjutkan dengan tanya jawab atau oke. Ya, ini sementara mungkin nanti bisa kita lanjutkan kembali. Saya serahkan kepada moderator. Silakan langsung aja disampaikan. Moga yang mau bertanya silakan di chat di everyone. Oke, silakan yang mau bertanya bisa langsung di chatnya, via chat. Nanti saya sampaikan ke jenengan. Oke. Belum ada? Belum ada. Sambil dilanjutkan sedikit, Pak. Oke. Kalau kita perhatikan yang kita ngelihat misalnya apa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW di dalam menghadapi perubahan alam, ini menarik sekali, ya. Jadi
sekali lagi tekanan sebagaimana yang saya jelaskan tadi, teosentris itu amat sangat kuat terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, ada sekian banyak hadis yang sampai kepada kita bahwa perubahan alam itu selalu Rasulnya kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat kematian putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kecil, Ibrahim alaihissalam, atau riwayat yang lain menuturkan Qasim, wallahu alam. Sebagian menyatakan bahwa gerhana itu diakibatkan karena wafatnya putra Rasulullah SAW. Ya, Rasul marah. Rasul menyatakan tidak ada hubungan gerhana itu karena wafatnya seseorang. Tapi ini bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada perubahan angin misalnya, atau angin yang makin keras misalnya, Rasulullah SAW mengajurkan justru langsung berdoa, ya, untuk melihat, untuk mengaitkan bahwa yang syahadah itu amat berkait kelindahan dengan sesuatu yang gaib, Karena itu kita di hujan kita berdoa, angin puting beliung kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih, kata Rasulullah, wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih ila akhirih, misalnya. Doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW berkenaan dengan alam semesta. Ini untuk nunjukin bahwa apa yang menjadi cara hidup Islami atau cara hidup orang beragama itu benar-benar tidak memutus keterkaitan antara Allah SWT atau yang gaib dengan yang syahadah. Sekali lagi, sebagaimana umatnya Nabi Nuh, mereka merubah semuanya itu. Ya, mereka tidak mentaati Nabi Nuh. Kenapa? Karena dia melihat apa yang didakwakan oleh Nabi Nuh itu sama sekali bagi dia bertentangan dengan cara hidup yang sudah mapan bagi dia. Ini yang menarik. Padahal kalau kita ketahui, umatnya Nabi Nuh ini didakwai bukan setahun 2 tahun, lama sekali. Dan Allah nanti menarik ya, azabnya yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai azabun alim. Adzabun alim. Menarik untuk difikirkan, Al-Quran tidak menggunakan adzabun mu'lim misalnya, tapi adzabun alim. Ini ada pertanyaan yang masuk. Apakah COVID ini berkah untuk manusia? Yang pertama, COVID gini, sebenarnya cara pandang kita ini tentu saja kalau itu dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada keburukan. Ya. Apapun yang berasal dari Allah sesungguhnya untuk kebaikan kita. Baik dan buruk itu letaknya adalah pada persepsi umat manusia. Karena kemudian kita yang menilainya sebagai yang baik dan buruk. Kita mengerti bahwa, kenapa? Karena kita melakukan komparasi. Tapi kalau kita lihat dari perspektif spiritual, dari Allah SWT, tentu saja tidak ada kebaikan. Karena hatta di dalam wabah atau kesusahan, sesungguhnya tetap merupakan kebaikan. Cobalah kita pikirin, orang masuk neraka itu sesungguhnya jelek atau buruk? Tergantung cara kita berpikir. Kalau justru karena kalau kamu tidak masuk neraka, tidak bisa masuk surga, maka masuk neraka adalah sesuatu yang baik. Karena Allah terlalu sayang buat kita. You belum layak masuk surga. Caranya untuk bisa masuk surga, masuk neraka dulu. Kalau kita melihat mikir dari situ, maka masuk neraka pun sesungguhnya adalah bagian dari kasih sayangnya Allah. Nah kita ini kan enggak. Tapi dari perspektif manusia, masuk neraka, waduh. Padahal kalau kita tahu, samalah seperti anak ujian. Orang waktu mahasiswa ujian dirasa tidak enak. Tapi wisudanya merupakan kenikmatan. Samalah, COVID-19 ini tentu harus kita sifati, pertama, jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang sampai pada kesimpulan, kenapa sih Allah menciptakan, di mana Allah? Ya. Ada tokoh Al-Quran yang sangat menarik, ya. Namanya Syekh Fadil Saleh As-Samirai, profesor Nahwu, seringkali sekarang dijuluki sebagai Syekhun Nahwi, ya. Mbahnya gramatika Arab. Profesor Balaghah di Baghdad sana. Beliau ini sama sekali sebenarnya tidak tertarik dengan agama awalnya. Dan dia ahli bahasa Arab, tapi baca Quran aja tidak mau. Dia orang ateis.
Dia tidak percaya, kata dia, berangkat dari pemikiran yang sederhana. Coba pikirkan, kata dia, unta, agar dia itu bisa bertahan hidup di gurun pasir, maka Allah ngasih kemampuan dia punya kantong air yang bisa menampung air sangat banyak, sehingga dia bisa terhindar dari dehidrasi. Kaktus dikasih sesuatu, duri-duri, dan segala macamnya lah, agar kandungan air yang ada pada dirinya itu tidak cepat mengalami penguapan, dan akarnya dibentuk sedemikian rupa agar dia bisa dengan mudahnya untuk mendapatkan air. Dan seterusnya. Kalau semua binatang, tumbuhan dikasih kemampuan oleh Allah untuk bisa mempertahankan diri, pertanyaannya adalah, kalau memang Allah itu ada, kata Syekh Fadil Shalih As-Samirai, kenapa kemudian manusia itu ada yang dibunuh, ada pencurian, ada orang, anak-anak kecil terbunuh di Irak, di Pakistan, di Palestina, dan seterusnya. Dia tidak mempercayai adanya Tuhan. Ya, masa mudanya Syekh Fadil Shalih As-Samirai, ahli Quran ini, diawali dengan ateisme. Bukan karena dia tidak percaya dengan adanya Tuhan, tapi dia tidak melihat jejak Tuhan itu pada peristiwa-peristiwa kezaliman yang dilihatnya di depan mata. Sama sekarang, ada banyak orang yang melalui COVID-19 makin dia tidak percaya sama Tuhan. Apalagi kalau melihat misalnya ada orang yang baik yang justru meninggal dunia. Kalau Tuhan itu ada, kenapa justru kok yang baik-baik yang dibunuh melalui COVID-19? Kenapa ada orang yang buruk-buruk saja? Ya. Karena itu ada beberapa orang gabah. Awal-awal COVID muncul dianggap sebagai tentara Tuhan lah untuk menghancurkan orang Wuhan. Nah sekarang ganti, orang-orang yang baik yang meninggal dunia misalnya. Masya Allah. Ya. Nah, jadi ini yang harus kita benahi. Cara kita berpikir itu tidak boleh demikian. Ya, sebagaimana prinsip keimanan yang kita yakini bahwa baik buruk itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan dari perspektif Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Kita saja yang menganggap ini sebagai kebaikan atau keburukan. Nah, sekarang mari kita lihat kalau COVID ini merupakan keburukan, yang mengalami kematian seperti COVID ini, seperti pandemi ya, taun kalau dalam bahasa Arab, itu tidak hanya kalangan orang biasa, ya, Mu'ad bin Jabal, ya, dan seterusnya. Bahkan penulis syarah Sahih Bukhari misalnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, 3 putrinya meninggal dunia gara-gara COVID. Tapi menarik, beliau yang kehilangan 3 orang putrinya di tahun 800 sekian, waktu dunia Islam, Mesir terutama saat itu, mengalami pandemi global juga, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani kehilangan 3 orang putrinya. Tapi apakah justru membuat dia tidak mempercayai Tuhan? Alih-alih tidak mempercayai Tuhan, beliau makin menyadari keutamaan dari taun. Dan dia justru menulis satu kitab. Lihat, karena taun dia menulis satu kitab 400 halaman lebih tentang fi fadli taun. Masya Allah. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau kita lihat, bayangkan sekian banyak yang bisa kita dapatkan. Orang yang menunggu di rumah kalau ada pandemi, sabar dia di dalam menunggu. Karena sekarang dia tidak bisa berinteraksi. Dinilai sebagai orang yang syahid, pahalanya syahid. Kalau orang mati, kena pandemi global begini, orangnya dinilai syahid di dalam agama kita. Masya Allah. Meskipun ada hadis yang menyatakan bahwa wabak itu juga hukuman bagi orang-orang ahli maksiat. Ya, tergantung cara kita melihatnya. Karena itu, kenapa tadi kita ngawali dari surat Nuh, agar cara kita berpikir benar, sehingga cara bersikap kita benar, ikhtiar kita benar, di rumah kita benar, sehingga kalaupun semuanya kita tidak tahu ya, mau bagaimanapun kita melakukan ikhtiar, sehebat apapun. Kalau kita lihat pemimpin dunia saja kena, ya. Sekarang 150 dari keluarga kerajaan Arab Saudi yang kita ketahui bersama bagaimana proteksinya juga kena, ya. Jadi yang jelas kita ini berikhtiar. Dan kalaupun setelah ikhtiar itu kita misalnya, naudzubillah tentu saja, misalnya kita yang kena, ya udahlah.
Ya, maksimalkan ikhtiar kalau memang saudara kita, tetangga kita, atau teman kita yang mendapatkan itu dan berakhir dengan kematian, semoga itu menjadi syahidnya dia. Semua orang itu akan meninggal dunia, cuman giliran waktu. Karena itu menarik sekali kalau kita lihat sikapnya sebagian warga yang menolak orang meninggal karena COVID. Menurut saya ini sangat tidak islami. Dan kita harus bersama-sama untuk mengingatkan kesalahan berpikir ini. Di Mesir dulu yang paling terkenal ya wabah yang dikenal dengan Black Plague ya atau taun hitam itu yang sangat terkenal. Itu justru bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh bagaimana para ulama kita menceritakan di Andalusia, di Egypt saat itu orang-orang karena kekurangan dan juga karena ketakutan tentu saja itu banyak mayat bergelimpangan tanpa terurus. Akan orang yang mati di dalam rumah karena belum dibuka itu bisa sampai seminggu sebulan dan bahkan sudah dari tulang di dalam rumahnya kalau kita baca. Jadi ini yang menarik kalau kita pikirkan berkenaan dengan COVID-19. Misalnya misalnya tahun 218 Hijriah di Mesir itu hampir tidak ada satu rumah pun yang tidak kena taun. Tahun ini saya ringkas dari Tarikh Tabari, Bidayah Nihayahnya Ibnu Katsir, Mu'jamul Buldan, tahun 228 misalnya, di Azerbaijan. Ya, ini wilayah-wilayah Islam dulu. Bahkan mayit dikuburkan tanpa kafan, karena kekurangan kafan. Tahun 406 Hijriah, Basra, di jalan-jalan kita bisa melihat mayat-mayat bergelimpangan. Ya, tahun 448 Hijriah, Andalusia, Egypt, Masya Allah. Ini misalnya di Syiar A'lamun Nubala diceritakan, masjid-masjid, rumah-rumah ibadah, itu disebutkan dengan kalimat mughlaqah, tertutup juga sudah tidak ada. Bahkan di tahun 8 Hijriah, atau kalau Masehi tahun 1400-an, yang disebut dengan Black Plague tadi, Al-Maqrizi misalnya dalam kitab Suluk menjelaskan azan tidak ada. Dan azan hanya dikemukakan, didengungkan dari satu masjid utama. Orang keluar ke musola, ke masjid-masjid yang kecil takut. Bayangin, tahun 833 di Mesir, Ibnu Hajar kehilangan 3 anak yang kemudian melahirkan kitabnya Badrul Ma'un fi fadli ta'un. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Wabah demi wabah sudah terjadi. Jadi jangan mengira bahwa ini adalah sesuatu yang baru. Tidak. Kita semuanya juga ini bagian dari kesalahan kita mengelola alam semesta yang bermula dari cara berpikir tadi yang salah, ya, cara kita melihat, atau wallahu a'lam kita tidak tahu rencananya Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagai orang beriman kita jangan sampai kemudian bala ini melahirkan kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu justru yang balaun azim. Itu justru adalah ujian yang paling besar, bala yang paling besar. Jadi COVID itu harus kita sikapi tetap secara positif, ikhtiar maksimal, saatnya kita merubah diri. Ada sekian banyak yang bisa berubah, baik dari pengetahuan, dari cara berpikir. Yang ketiga, dari selfishness kita. Orang sekarang sudah tidak peduli, di mana-mana panic buying kalau di barat, orang tidak peduli sama yang lain. Ini harus menjadi kesadaran. COVID harus menumbuhkan insaniah kita. Ya, tidak hanya sebagai sesama antar umat Islam, tapi sesama umat manusia. Ini saatnya orang yang lebih kaya bantu orang yang miskin. Masya Allah. Saya dengar dari kawan di Australia bahkan model yang diterapkan sebenarnya adalah subsidi silang. Nanti orang-orang kaya kemungkinan di tahun depan katanya nanti pajak akan ditinggikan dan seterusnya. Mereka saling subsidi. Memang mereka teratur ya bagi mereka yang kena dampak pemerintah memberikan gaji dan seterusnya dan seterusnya. Tapi lihat ada sekian banyak ini yang harus kita waspadai dalam bulan-bulan ke depan. Makin banyak orang yang susah dapat pekerjaan, PHK mulai jadi. Inilah saat di mana kita ini dipaksa, ini untuk menggunakan bahasa yang lebih keras ya, dipaksa untuk peduli sama orang lain, Apakah ada contoh zaman sahabat, tabi'in dan salafus saleh masih ditutup karena wabah? Tadi sudah ya. Jadi
sekian, ada banyak yang menunjukkan bahwa masjid ditutup ini bukan peristiwa yang baru, ya sejak zaman dahulu, Dan sekali lagi bahwa prinsip dalam agama itu yang pertama adalah darurat harus dihilangkan. Kalau ada kesusahan, kalau ada dua pilihan, mendatangkan manfaat atau menghindari mudarat, yang harus dimenangkan adalah menghindari mudarat. Yang ketiga, mana yang lebih dahulukan, kemanusiaan atau ketuhanan? Kemanusiaan kalau dalam hal kayak begini. Kalau Anda mau sholat Jum'ah, di tengah jalan ada orang tabrakan, mana yang dahulukan? Sholat Jum'ah atau nolong orang? Nolong orang. Ya. Jadi dalam sekian banyak hal itu yang harus dimuqaddamkan, harus jadi prioritas. Ya. Jadi sekarang ini banyak ada orang yang sok alim, sok ibadah, ya. Kayak yo-yo, ya. Padahal nanti kalau sudah masjid, sudah selesai wabahnya, masjid terbuka, juga tidak ke masjid. Ya. Gini kayak sok-sok, ya, kayak sok-sok. Ya oke lah, tentu saja kalau proper physical distance-nya dijaga dan seterusnya, dan daerah itu masih dalam kondisi yang masih aman, ya, belum masuk kategori yang membahayakan dan seterusnya, orang mau melakukan sholat tentu dipersilakan. Tapi tentu ikhtiar agar kita tidak menyakiti, tidak membuat bertambahnya virus ini makin viral, ya ini tentu saja harus kita pastikan. Menarik ya, kalau dia jadi kata sifat, viral, semua orang senang ya, menjadi viral. Tapi giliran menjadi noun, menjadi isim, virus, tidak ada yang mau. Ya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Saya melihat banyak orang merasa ketakutan yang luar biasa terhadap COVID ini. Kenapa kok tidak merasa ketakutan yang luar biasa juga ketika seorang itu jauh dari Allah? Itu persis, itu yang harus kita pikirkan. Ya. Karena itu kita harus meningkatkan ini, bahwa bayanginnya ada sekian berita gaib, sama-sama gaib ini. Coronavirus gaib, neraka juga gaib, siksaan Allah juga gaib. Tapi sama corona, orang takut, ambil proteksi. Dalam bahasa agama, kalau ada orang rasa takut, diikuti dengan sikap, namanya takwa. Ini orang takut sama corona, Masya Allah, hand sanitizer. Ya, pakai masker, ya, social distancing. Itu dalam bahasa agama namanya takwa. Jadi bukan hanya feeling, tapi sudah kita translate kepada action. Namanya takwa. Karena kita hati-hati. Lah mestinya kita ini begitulah kepada semua berita gaib. Ada neraka, ada jahanam, ada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus menjadi tadi itu, ulil nuha, ulil absar, ulil albab. Kita ini mestinya harus berpikir, ya Allah, kalau saya takut sama virus kayak begitu yang saya lakukan, kenapa saya kepadamu, kepada neraka, kepada ancaman Allah, kepada semua apa yang saya lakukan yang nanti harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu yang mestinya juga dia ada, bukan tidak ada. Hanya dia gaib. Hanya dia gaib. Kenapa bisa begitu? Iya, karena Al-Quran menyatakan bahwa kita ini yuhibbunal ajilah wa yadharunal akhirah. Ini kolektif. Jadi kalau kita pikirkan kenapa orang bisa begitu, salah satunya adalah pintunya dari mana? Dari pendidikan. Gini ya, kita ini kan kayak software sama hardware. Otak kepala kita ini diisi dengan pengetahuan. Pengetahuan kita dapatkan dari mana? Dari sekolah. Dan setiap periode zaman itu ada, kalau dalam bahasa fikih namanya madhab. Ada madhabnya yang mempengaruhi semua konstruksi ilmu pengetahuan. Nah, dalam ilmu pengetahuan namanya paradigma. Atau namanya epistem. Kalau pakai bahasanya Michel Foucault. Atau apalah, orang nyebut sebagai way of thinking. Atau world view. Ya, kalau bahasanya Naqib Al-Attas. Nah, itu setiap periode zaman itu ada world view-nya. Dan tanpa sadar, semua orang terpengaruh. Kecuali orang-orang yang mau berpikir secara mendalam. Yang tadi ulil absar, ulil nuha. Tapi kalau enggak, begitulah. Termasuk kita terhadap kita di ilmu pendidikan. Jadi kalau pertanyaannya kenapa ada orang yang sedemikian takut? Iya, karena kita ini satu, dapat pengetahuannya begitu. Yang kedua adalah ya kalau pandangan kita terhadap alam semesta itu menjauhkan kita dari Tuhan, tentu saja kemudian yang segala-galanya bagi kita ya hidup. Coba pikirkan saya secara mudah. Kalau kita mau bikin komparasi ya untuk orang modern sekarang ini.
Otak sama hati, milih mana orang modern? Otak. Karena itu brain science laris. Urusan mental tidak terlalu penting. Dulu, filsafat itu kemudian berubah menjadi psikologi. Jadi, filsafat yang discientifikan adalah filosofi, adalah psikologi. Ya, psikologi orang senang, filsafat orang tidak senang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka nanti semuanya, maka kita semakin materialistis sesungguhnya. Nah, karena materialistis, maka kita ketakutan kalau kita ini meninggalkan dunia ini. Semakin ketakutan. Beda banget misalnya orang yang sadar dengan yaumul akhir, dengan Allah, dengan surga, dengan neraka. Ya, memang takut. Nah, karena itu lihat, setelah tadi Allah menyatakan, kalau kita kembali ke surat Nuh, ya, surat Nuh, ketika Allah menyatakan, Qul afara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Kata Allah itu, Qul Allah adzina lakum am 'alallahi yaftarun. Ayat berikutnya itu menarik. Allah kemudian menjelaskan tentang kekasihnya Allah SWT. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah. Wali-walinya Allah. Sekarang kita perhatikan. Kenapa setelah ayat ini Allah menggunakan kata wali? Karena tadi ada orang yang jalan hidupnya ngikutin tadi itu. Materialistis. Ngikutin bukan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakhir dengan kerugian. Ada orang, katanya Nabi Nuh, ada orang yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang mentaati Allah, ngandalkan Allah, dan menjadikan Allah sebagai protector, supporter, defendernya dia, disebut dalam Al-Quran sebagai walinya Allah. Kita ini kalau disebut dengan misalnya ya, wali itu makna awalnya adalah al-qurbu, orang yang dekat. Kalau kita ini dekat sama seseorang, namanya wali. Satu, jadi setiap disebut wali menunjukkan kedekatan. Yang kedua, wali itu maksudnya adalah teman yang supporting, yang guarding, yang defending. Teman yang bantu kita, teman yang siap proteksi kita, teman yang siap menjagain kita, namanya wali. Namanya wali. Nah, menarik, kata Al-Quranul Karim, ada orang disebut dengan waliullah. Apa maknanya? Satu, orang ini dekat sama Allah. Yang kedua, Allah menjaga dia, Allah meproteksi dia, Allah siap untuk membantu dia, mensupport dia, mengguarding dia, mendefend dia. Namanya disebut dengan wali. Namanya wali. Dan Allah ngasih tahu, kenapa orang ini jadi wali? Karena dia hidup dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menjadikan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Cirinya menarik, lihat cirinya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Perhatikan kalimatnya ya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak khauf, tidak takut, dan mereka tidak sedih. Kalimatnya perhatikan. Khauf pakai kata benda. Khauf kata benda, saya ulang lagi. Yahzanun pakai kata kerja. Rumus sederhananya, kata benda itu maknanya permanen. Dia tidak terikat dengan waktu, timeless dia. Namanya kata benda. Kalau saya bilang mobil, sampai rusak pun kita menyebut mobil. Timeless dia, tidak terikat dengan waktu. Sementara untuk yahzanun, kata kerja itu dia terikat oleh waktu, limited dia. Time limited dia. Ya. Sekarang menarik, kita ini adalah makhluk yang terus-menerus berhadapan dengan masa depan kita. 5 menit ke depan saya mau ngapain, 1 jam kemudian, 5 tahun kemudian, 5 abad kemudian, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita ini terus dihantui oleh masa depan kita. Saya kayak apa ya, nanti bagaimana ya, dan seterusnya. Dan di situ kita terus-menerus dihadang oleh ketakutan demi ketakutan. Kalau sekarang ketakutan corona, ketakutan anak kita kena corona, ketakutan macam-macam kita takut dalam hidup itu. Nggak ada orang satupun yang terbebas dari ketakutan akan masa depan. Semua orang facing future itu dengan tanda tanya. Karena tidak ada satu orang yang lepas dengan masa depan, Quran menggunakan kata benda. Tapi yang menarik, kekasih Allah itu dalam menjalani kehidupan ke depan, dia la khaufun. Masya Allah, dia tidak ada takut. Saya tanya, kenapa Anda takut? Orang itu takut sebenarnya berdasarkan pada apa dia bersandar. Kalau kita bersandar pada pengetahuan, saya mudahkan, Anda mau ujian besok pagi. Anda belajar dengan baik, proper, Anda siap mentally,
pikiran top, badan sehat, sudah siap. Kira-kira Anda waktu masih mau ujian ada takut? Masih ada, karena gini ya, takut itu bukan sesuatu yang jelek. Karena itu Al-Quran menggunakan la khaufun, bukan la yakhafuna. Karena kalau dia tidak ada rasa takut, harus menggunakan kata kerja. Enggak, mereka takut. Tapi tidak ada ketakutan. Tidak ada mudorot bagi dia. Nggak ada kecelakaan bagi dia. Kenapa? Karena Allah mensupport dia, menggarding dia, merawat dia. Karena itu digunakan kata benda. Nah, kenapa? Karena dia bersandar, kayak orang yang mau ujian tadi, persiapan yang sudah matang. Sekarang saya tanya, dalam hidup ini kita bisa bersandar dengan apapun. Dengan akal kita, dengan orang, dengan pengetahuan, dengan harta, dengan prestise, dengan kekayaan, dengan apapun lah yang kita miliki. Tapi adakah semuanya itu yang kuat, yang bisa memproteksi kita setiap waktu? Tidak. Allah yang punya. Karena itu siapa yang tawakal kepada Allah, yang benar cara dia pandangnya kepada Allah, yang meletakkan Allah sebagai waliyut taufik, ya, sebagai hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, sebaik-baiknya wali Allah itu, wa ni'man nasir. Tentu saja dia tidak ada khauf. Dia oke, takut sebentar, ada perasaan rasa takut, tapi Allah tidak menyatakan kamu tidak ada ketakutan. Sama kayak beginilah. Ada anak kecil main, dia misalnya trauma sama ular, ya. Begitu dia main ular kena patuk. Karena ular itu wajar dia takut. Kemudian dia dikasih boneka, sekarang bonekanya singa. Orang tetap takut anak kecil itu. Tapi Allah menyatakan la khaufun, nggak ada ketakutan. Boneka ini tidak akan memberikan ketakutan, tidak akan menghasilkan mudarat. Karena itu para ulama tafsir menyatakan la khauf, tidak ada mudarat bagi dia. Itu yang menarik. Maka orang yang mukmin, orang yang disebut sebagai waliullah, ya, orang yang menjalani kehidupan ini dengan berdasarkan petunjuk Allah SWT. Tentu saja kita ini takut kepada COVID dan seterusnya agar kita tidak kena. Tapi kita berbeda dengan orang yang lain. Yang kemudian takut sampai dan seterusnya. Tidak begitu. La khaufun. Walahum yahzanun. Yang menarik, kenapa dipakai kata kerja? Karena orang itu sedih, tidak seterusnya. Sedih itu terhadap sesuatu yang telah berlalu. Dan sesuatu yang telah berlalu dalam hidup itu tidak selalu muncul. Misalnya Anda patah hati, masa tiap detik ingat yang dipatah hati? Ya itu kan enggak lah. Ya, nanti misalnya sebulan ingat lagi jadi sedih. Karena itu pakai kata kerja. Walahum yahzanun. Nah, ini yang menarik. Maka jawaban singkatnya, kenapa orang kok masih ketakutan yang luar biasa? Satu, karena dia tidak menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia salah menjadikan sandaran. Allah yang harus kita jadikan sandaran. Dan itu yang akan membuat kita tidak terlalu ketakutan. Dan kemudian kita menikmati, hatta worst case-nya, kita yang dapat coronavirus, kita ikhlas menerimanya, sabar menerimanya, kita terima itu sebagai bagian dari kafarat mungkin. Dan semoga itu menjadi jalan kita untuk meraih jannahnya. Tidak ada yang buruk bagi orang mukmin. Ajaban li amril mukmin. Menakjubkan perkaranya orang mukmin itu. Dikasih musibah, dia bersabar. Dikasih nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, agak singkat, Ustadz menurut penjelasan atau contoh kapan kita menggunakan jati diri kita sebagai ulul absor, ulul nuha, ulul albab. Apakah di setiap kejadian harus ada 3 sifat itu atau salah satu cukup? Ya, 3-3-nya. Ini kan sebenarnya terlalu panjang. Mungkin suatu hari kita bicara tentang al-qalbu fil Quran atau akal dalam Al-Quran, ya. Karena nanti Quran itu menggunakan istilah yang banyak untuk kerja yang sifatnya intelektual di dalam Al-Quranul Karim. Quran menggunakan dzu hijr. Menarik ya. Misalnya surat Al-Fajr, kalimatnya orang yang mendalam ilmunya, kuat akalnya. Quran menggunakan dzi hijr. Orang yang memiliki bongkahan batu besar. Nah kan menarik loh. Kalimatnya itu sebenarnya begitu. Untuk ngambarin saking kuatnya orang ini. Akalnya bisa menahan nafsunya. Saking kuatnya, karena akal itu, aqala, itu mengikat. To tie up. Kalau kita mengikat sesuatu, dan sekarang bayangin, kalau yang mengikat itu batu yang besar, tentu tidak bisa bergerak lagi ini. Sahwat kita. Quran menyatakan, dzi hijr, orang yang kayak begitu itu. Ya, karena itu lawan dari
orang berakal di dalam Al-Quran sering dilawankan dengan orang yang jahil. Orang yang jahil. Nah, salah satu cara kita melakukan kerja intelektual itu ada 3 tadi itu. Kalau pakai Al-Quran ada ulil nuha, ada ulil absar, ada ulil albab. Sebenarnya ini harus bekerja beriringan, cuman Quran memberikan porsinya. Ulil absar itu mana yang paling tekanannya pada aspek apa, ulil nuha tekanannya pada aspek apa, ulil absar tekanannya pada aspek apa. Singkatnya nanti insya Allah di kajian berikutnya insya Allah. Tapi singkatnya yang pertama, kalau ulul absar itu tekanannya pada reasoning. Kita melihat alam semesta, kita berpikir kemudian. Karena cara Al-Quran itu memang tidak, sekarang dengan perhatikan nanti dalam Al-Quran ya, sekian banyak Al-Quran. Kalau mengantarkan iman itu, semua selalu dari ayat kauniyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, ya, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan seterusnya lah. Surat Al-Mulk misalnya kayak afalam yarau ilat tayri fawqahum safatin wa yakbidan. Jadi memang sekali lagi itu yang saya sebut tadi dengan world view tadi, teosentris. Tazkiyah harus memotori di situ menurut saya. Jadi jangan lagi kita terpengaruh seperti western perspektif di dunia modern yang memisah kemudian. Kalau ngelihat burung atau seperti orang Madura ngelihat burung, ya, waduh, di sate ini enak misalnya. Jadi cara ngelihatnya adalah bagaimana ngelihat semuanya itu sebagai bagian dari iman. Dari iman. Itu pola pengetahuannya itu mestinya begitu. Nah, kalau otak kita itu bekerja dengan pola begitu, kita tafakkur, namanya ulil absar. Ulil absar. Ulil nuha itu lebih reflektif, lebih dalam lagi. Wah, kalau semakin dalam lagi, namanya ulul albab. Namanya ulul albab. Jadi ini tiga lapis orang cara berpikir. Tentu saja, yang mana yang paling sempurna? Ya tiga-tiganya. Kalau orang bisa memaksimizing intelektual kapasitinya, sampai pada tahapan dia menjadi ulul albab, Masya Allah. Simak gambaran Al-Quran, gambaran dari orang ulul albab itu. Alladzina yadhkurunallah, dia ingat sama Allah, qiyaman berdiri, wa qu'udan dia duduk, wa ala junubihim, dan saat dia berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqi, dan dia tafakkur terhadap alam semesta ini. Bayangin, kan itu mesti yang kita ada. Sekarang ini enggak. Ya, ozon lobang-lobang, karena eksploitatif cara kita melihat dunia ini. Orang sekarang bagaimana menumpuk. Dia sudah lupa, dia tidak ingin bangun kekayaan hanya untuk 10-20 tahun. Kalau bisa dia mau hidup 1000 tahun lagi. Sehingga nafsu yang tidak ada puasnya itu menumpuk kita. Sebenarnya kalau kita pikirin, kalau orang mau pikir rasional, saya makan setiap hari habis berapa? Kalau saya umur 80 tahun, berapa sih uang yang harus saya butuhkan dalam hidup? Sebenarnya orang tidak bisa, tidak akan, ada orang yang punya uang sampai triliunan, dan dia masih terus kepingin. Bukan tidak salah ya, kalau itu digunakan untuk kemakmuran yang lain, bantu orang lain, enggak. Ada orang yang sangat selfish. Masya Allah. Itu yang nanti digambarkan Al-Quranul Karim. Karena itu Al-Quran menggambarkan, jadikan Quran sebagai pedoman. Ya kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Quran. Quran itu bahkan menggambarkan, kalau kamu dapat Al-Quran, gembiralah. Show your happiness. Kita ini disuruh nunjukin sama Al-Quran. Hati kita ini suruh bahagia kalau ngerti Quran. Kalau hari ini kita memahami satu ayat, hari ini kita memahami mufradat Al-Quran, bahagialah. Seperti kalau kita ini dapat HP baru, dapat makanan enak, kelihatan itu. Ya, kita gembiranya. Quran menyatakan, gembiralah kalau dapat Al-Quran. Untuk nunjukin apa? Kalau kita ini sudah punya perasaan begitu, artinya ruhani kita sehat. Karena kita sudah bisa berbahagia untuk sesuatu yang bersifat spiritual. Kalau kita hanya bisa berbahagia untuk sesuatu yang bersifat material, hati-hati, itu tanda kolbu kita itu tidak berfungsi secara baik. Secara baik. Nikmati Al-Quran, itu test case buat kita. Pelajari Al-Quran, dekati Allah. Orang nanti nikmat baca Quran, nikmat sholat, nikmat tahajud, itu tanda ruhani kita baik. Kata Quran, kul bifadlillahi wa birahmatihi, fabidzalika falyafrahu. Ya, jadi lebih detailnya insya Allah di lanjutannya, tapi singkatnya, iya, tiga-tiganya harus menjadi proses kita di dalam bertafakur, dan sekali lagi, tazkiyah kita semuanya harus mengantarkan anak-anak kita
menjadi 3 itu. Tidak hanya menjadi ulul albab. Jadi kalau UIN Malang hanya menjadikan sarjana yang ulul albab, Tazkiyah harus menjadikan siswa-siswanya menjadi siswa-siswa yang ulil absar, ulil nuha, ulil albab. Insyaallah ya. Yang keempat, Ustadz, yang kelima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun sewu, terima syukron atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Yang saya tanyakan Ustadz, sepahaman saya yang saya dapatkan bahwa teosentris lebih mengarahkan kita bagaimana memandang seluruh makhluk termasuk manusia adalah sesuatu yang harus tunduk kepada Allah. Bagaimana sikap kita terhadap ilmuwan sekarang yang memang harus mengeksploitasi alam itu sendiri untuk keperluan yang kita pun sekarang memakainya? Adakah hal tersebut tidak diperbolehkan? Dan kalau boleh, batasan apa yang telah diberikan oleh Islam itu sendiri? Ya, memang rekayasa upaya kita untuk scientific engineering itu tidak harus kita lakukan. Kenapa? Karena pertumbuhan penduduk itu makin pesat, sementara alam dari dulu ya segitu aja. Karena itu natural resource yang makin hari makin berkurang, sementara manusia yang bertumbuh, tentu orang kemudian dengan karunia yang diberikan Allah, akal dan segala macamnya, membutuhkan cara-cara manusia untuk melakukan rekayasa agar kita bisa hidup. Nah, celakanya adalah begitu manusia itu melakukan rekayasa, melahirkan produk, padi yang awalnya setahun panen sekali menjadi panen, tidak tahu saya, 3 atau 4 kali, dan kemudian bisa dijual mendapatkan uang, orang lupa sama tujuan utama untuk misalnya memenuhi kebutuhan makan, tapi sudah menjadi kapital. Nah, sehingga sekarang nilai ekonomisnya jauh lebih mengalahkan nilai-nilai yang lain. Nah, maksud saya begini, cara kita memahami ilmu pengetahuan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan tetap harus tunduk kepada nilai-nilai agama. Karena itu, alhamdulillah, kalau sekarang ini sebenarnya, kalau di barat misalnya ya, ada namanya ethic clearance. Semua penelitian sains itu, di setiap universitas ada lembaganya namanya ethic clearance. Dia harus lolos etik dulu. Dia layak nggak secara etik dan seterusnya. Alhamdulillah. Jadi apakah sains hari ini benar-benar eksploitatif? Tentu saja sudah enggak. Manusia berkembang ya. Tapi apakah semua orang yang bergerak berkecimpung di dunia sains itu memenuhi aturan-aturan etis? Ya juga tidak. Karena sekali lagi kata orang bule itu money speak louder. Ya, uang itu berbicara lebih kuat. Ya, karena nafsu sekali lagi, karena nafsu. Jadi tentu saja Islam tidak memberikan batasan yang clear dalam pengertian ono hadis siapa. Nah, yang jelas kita sudah diberikan oleh Allah otak, diberikan hati, jangan sampai membuat kerusakan dan ditunjukin kok kalau kita ini berbuat salah. Kata Al-Qur'anul Karim, "Dzuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzina amilu." Al-Qur'an itu menyatakan semua kerusakan di alam semesta itu yang merusak kita. Dan kata Al-Qur'an, akan aku rasakan buat mereka sebagian dari apa yang mereka lakuin. Liyudhiqahum. Kamu akan tes, akan merasakan. Untuk apa? Agar kita mengetahui. Sebenarnya hampir semuanya begitu, karena itu kan ada caranya. Jadi sebatas untuk memenuhi hajat dan tidak eksploitatif dan seterusnya, saya rasa itu sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman. Ya, sekarang ini sudah boleh banyak orang yang ketakutan ya. Masih ingat filmnya Al Gore dulu itu dan seterusnya. Itu kan untuk menunjukin bahwa meskipun kita sudah berteriak, berkuar-kuar tentang scientific ethic misalnya, tak, karena sekali lagi kapitalisme menjadi urat nadi bagi perkembangan zaman sekarang ini. Karena itu sekali lagi kita harus mengembalikan Islam, sains itu ke dalam nilai-nilai Islam sehingga manfaat dari sains dan teknologi itu benar-benar dirasakan untuk kebaikan kita, umat manusia hidup di dunia ini, dan sekali lagi hasil sains dan teknologi itu sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah SWT. Yang terakhir, apakah bencana atau kejadian alam yang dahsyat terkoneksi dengan perbuatan maksiat manusia secara jamak termasuk wabah? Wallahu a'lam.
Tapi yang jelas gini, susahnya kalau kita mendeteksi secara langsung, kita tidak punya dalil yang otoritatif. Maksudnya, tidak ada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada Nabi, tinggal kita datang ke Madinah, tanya Nabi, ini wabah karena maksiat, oh bukan, misalnya. Jadi enak. Sama seperti tsunami di Aceh karena maksiatnya orang Aceh atau bukan. Gempa di Palu karena maksiatnya orang Palu atau bukan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi begini ya, hampir sikapnya gini ya, tidak ada kerusakan di alam semesta ini, atau apalah, semua yang mudarat, itu mesti karena ada kesalahan. Tapi, sekali lagi, kesalahan itu, masalahnya adalah, tidak ada orang yang tahu dilakukan oleh siapa. Karena boleh jadi variabelnya tidak tunggal. Kita tidak tahu variabel yang pasti. Tapi prinsip dasarnya, hampir semua kerusakan, apapun saja, itu karena kesalahan manusia. Tapi, sekali lagi, variabel untuk menentukan kenapa lahir bencana, wabah, musibah, taun, plak, atau apapun, itu boleh jadi variabel penentunya itu tidak satu. Dan kita tidak punya kecukupan ilmu. Contoh misalnya, menyalahkan orang Wuhan yang makan, itu satu variabel. Tapi apakah itu murni satu variabel? Kita tidak tahu. Ada yang lain, dan yang lain, dan yang lain. Saya tidak tahu pastinya, kita harus memerlukan penelitian yang mendalam untuk sampai pada the real cause-nya. Tapi yang paling tidak bisa kita tolak adalah iya, bahwa setiap musibah itu adalah pelajaran buat kita, mesti ada kesalahan yang kita lakukan. Kenapa Allah memberikan musibah? Satu, dari perspektif Allah agar kita mau belajar. Ya, sekarang kita tahu semuanya lah, ada banyak sekian manfaat. Alam semesta meremanage orang lagi, nature menjadi lebih baik. Buat kita tentu ada banyak hal yang bisa kita maksimalkan. Satu, kita menjadi lebih intim kepada Allah SWT. Kita jauh lebih mudah menangis di masa-masa yang kita nggak tahu mau tunduk kemana. Ya. Hubungan bonding di keluarga menjadi lebih baik. Saatnya kita kemudian melepaskan selfishness dan egoisme kita untuk bantu orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, peluang-peluang positif itu harus kita ambil agar kita menjadikan musibah COVID-19 ini menjadi pintu masuk untuk menjadikan diri kita semakin menjadi orang yang baik. Ya. Karena itu, dan yang terakhir, kalau wabah itu bersifat kolektif, boleh jadi memang ada kejadian atau kesalahan yang bersifat masif di dalam pengelolaan. Ya. Kalau kita bisa merujuk misalnya cara kita memahami, berinteraksi dengan alam, cara kita mengatur sistem ekonomi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu tentu harus menjadi prinsip yang harus kita pikirkan untuk kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik, ngatur kehidupan yang jauh lebih baik, belajar yang lebih baik, sehingga kita kelak ketika kembali kepada Allah SWT, ada hal yang kita tunjukkan bahwa kita benar-benar hidup dengan aturan Allah SWT. Kalau kita hidup dengan aturan kita sendiri dan mengabaikan aturan Allah, bahkan melawan aturan Allah, persis sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam tadi, kita tidak dapat apa-apa kecuali illa khasara, kecuali kerugian. Demikian mungkin yang bisa saya sharingkan untuk pertemuan virtual ini. Mohon maaf, semoga para dewan guru, para asatidz, terutama presidennya Tazkiyah, ya, Ustadz Ali, diberikan Allah kesehatan, para wali murid dan anak-anakku semuanya Tazkiyah, semoga sehat walafiat, dan kelak kita kemudian bisa kembali belajar dengan kegiatan proses belajar yang jauh lebih baik lagi. Dan COVID ini menjadi titik balik buat kita, agar kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik, insan pengajar, pembelajar yang jauh lebih baik. Amin Allahumma amin. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.